Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang masyarakat kebudayaan modern. Saya dengan Fahri dan rekan saya ada saya Erika dan juga rekan saya ada Maulana. Ya, jadi di sini kami akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kebudayaan masyarakat modern. Nah, di sini kami juga akan mempersilahkan para netizen untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Dan sekarang pertanyaan kepada netizen dipersilahkan. Kak, pengen tanya dong, kalau menurut pandangan kakak mengenai milenial atau para anak muda di Indonesia ini terhadap modernisasi itu kayak gimana ya? Nah, baik, jadi pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat kita semua mengenai anak muda sekarang yang sudah terpengaruh modernisasi atau anak milenial disebutnya ya. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya ada negatif dan positifnya ya dari pengaruh budaya modernisasi ini. Kalau menurut saya dari sisi positifnya itu banyak ya. Menurut saya dari sisi positif tuh bisa anak milenial itu harus memiliki life skill ya. Maksudnya itu apa? Nah, yang menonjol dalam iya. diri dianya, seperti membuat inovasi baru yang bermanfaat, terus memiliki pendidikan yang unggul dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk negatifnya itu sangat banyak juga. Banyak banget sih, nggak kalah banyak juga dari negatifnya. Di antaranya adalah Contohnya adalah begadang, itu salah satu contoh dari negatif. Karena begadang itu misalnya anak muda menggunakan teknologi dengan waktu yang sangat sampai malam, misalnya sampai jam subuh. Kemudian siangnya harusnya beraktivitas, malah dipakai tidur. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi dari dampak negatifnya, kayak dari mulai pengaruh fashion, pengaruh musik, pengaruh bahasa, dan kelakuannya juga jadi berpengaruh gitu ya. Jadi kayak misalkan pengaruh dari fashion sekarang kan banyak budaya luar yang masuk ke kita, itu apa ya? Ya, jadi Kayak masuk karena apa? Penggunaan teknologi yang bebas, sehingga kita dapat mengakses segala semuanya, dari fashion yang tadi disebutkan, fashion, musik dan lain sebagainya. Iya, jadi kayak kalau misalkan fashion, budaya kita terpengaruh budaya luar, kayak memakai baju pendek, memakai celana pendek juga, hot pants dan yang lain-lain. Kalau musik kayak misalkan K-pop, barat dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya negatifnya budaya Indonesia sendiri terkesampingkan iya, gitu ya. Terkesampingkan oleh budaya-budaya ya dalam kata lain barat lah. Iya, dalam budaya barat itu, jadi ya budaya-budaya yang seharusnya ditonjolkan itu di Indonesia malah yang ditonjolkan malah budaya luar gitu. Iya. Jadi nggak terlupakan gitu, sedikit terlupakan. Seharusnya ya, jadi kami sebagai kaum muda itu seharusnya bisa mengantisipasi untuk menjadikan anak-anak milenial itu bisa cinta tanah air seperti itu. Menurut saya, generasi milenial saat ini sungguh sangat luar biasa. Mereka sangat beradaptasi dengan cepat, dan juga tentunya mereka adalah generasi-generasi yang tidak kalah jeniusnya dengan generasi sebelumnya, dan banyak lagi prestasi tentang generasi milenial saat ini. Mungkin itu tanggapan saya untuk generasi milenial. Tapi cukup dari kita. Dari netizen barangkali ada. Tapi Kak, kalau menurut Kakak mengenai platform digital yang sekarang banyak hadir seperti YouTube, TikTok, Instagram dan yang lain-lain, kan anak muda itu jadi lebih mudah mengakses dunia luar. Nah, menurut Kakak itu platform yang tadi saya sebutkan itu baik atau buruk ya? Soalnya kan sekarang
kadang video-video yang kayak biasa-biasa aja padahal cuman video muka tiba-tiba viral gitu. Itu menurut kakak gimana? Iya. Kembali lagi ya, Kembali lagi jadi kayak yang ada tadi. positif negatifnya Nah, gitu. itu. Jadi gimana yang menggunakannya, balik lagi gimana orang yang menggunakannya. Jadi kalau misalkan menggunakannya untuk misalkan mengakses pendidikan kayak di YouTube, kayak misalkan searchnya pendidikan atau ngupload tentang pendidikan atau dan sebagainya, itu bisa jadi nilai yang positif. Tapi kalau misalkan buat mengakses yang Nah, enggak kayak misalkan video pornografi Nah, atau gimana itu bisa jadi dampak yang benar-benar negatif juga gitu. Jadi kembali lagi ke diri Ke masing-masing. penggunaan kitanya Iya. masing-masing. Ini menurut saya sangat bagus dan banyak sekali kegunaan yang amat sangat membantu untuk masyarakat Indonesia dan dunia. Hal itu sangat mempermudah kita dalam melakukan berbagai aktivitas, mulai dari mengabari saudara, terus bercengkrama dengan saudara, dan masih banyak lainnya. Terus Kak, kalau mengenai upaya pemerintah yang dilakukan terhadap anak muda sekarang biar lebih cinta tanah air itu, menurut Kakak sudah cukup belum ya? Atau pemerintah harus bikin inovasi-inovasi baru lagi atau gimana? Kalau menurut Kakak gimana tuh? Inovasi apa gitu yang ada di benak Kakak untuk biar anak muda di Indonesia itu lebih cinta tanah air kita ini gitu? Menurut saya sih upaya yang sekarang dilakukan pemerintah itu belum tegas ya, karena dari mulai kayak misalkan tadi disebutkan bahwa di YouTube semua orang dapat bisa mengakses segala video yang diinginkan kan, jadi kayak di bawah umur pun dapat mengakses gitu kan. Jadi sebenarnya kurang tegas juga sih, kayak misalkan perlakuannya bagaimana caranya supaya misalkan anak itu nggak boleh mengakses YouTube yang nggak seharusnya, dan misalkan kurangnya edukasi pendidikan itu tuh kurang tegas kalau menurut saya gitu. Dari hal kecil misalkan sekelilingnya aja gitu, orang tua, keluarga harusnya itu bisa lebih lebih mengawasi gitu, lebih mengawasi anaknya, memberikan edukasi pendidikan, seperti itu sih ya kalau menurut saya gitu. Ya, jadi kalau menurut saya itu misalnya contoh dari tadi platform YouTube ya, platform digital YouTube. Sebenarnya itu sebagai wadah untuk anak muda bisa mengakses di mana saja. Nah, upaya pemerintah itu sebenarnya sudah baik untuk anak milenial itu bisa mengakses YouTube dengan baik, tidak seperti negara-negara yang susah akan sinyal mungkin ya. Nah, di Indonesia ini harusnya sudah bisa bersyukur gitu kan, bisa bisa mengakses dengan jaringan yang stabil gitu. Tapi nah, itu dia. Kembali lagi tadi banyak pengguna yang menyalahgunakan gitu. Nah, itu jadi dia. Upaya yang harus dilakukan pemerintah sih harusnya lebih tegas dari bidang memberikan edukasinya, pendidikannya, terus peraturannya juga sebenarnya seperti itu sih, harus lebih tegas lagi. Boleh minta sarannya nggak Kak buat anak muda sekarang biar mereka itu bisa memanfaatkan digital marketing ataupun platform digital yang tadi, biar lebih Indonesia itu biar bisa setara gitu sama negara-negara yang lain, negara-negara maju kayak Singapura, Amerika, dan yang lain-lain. Karena kan kalau di Korea gitu, kita ambil contohnya Korea, mereka maju banget tuh. Kira-kira milenial di Indonesia itu bisa kayak mereka gak sih, atau bisa melampaui lebih jauh dari mereka nggak sih? Jadi menurut saya itu seharusnya anak milenial itu memiliki inovasi gitu ya, yang tadi sudah disebutkan, inovasi yang sangat bermanfaat. Contohnya saja seperti PT KAI gitu kan, yang menteri itu. Ya. Contohnya dari situ, walaupun ya. Ignatius Jonan. Nah, itu dia memiliki banyak inovasi sehingga PT KAI bisa maju gitu sampai sekarang kan. Nah, seperti itu mungkin. Menurut saya pembatasan dari internet, terutama dari banyak sekali link yang menurut saya seharusnya sudah diblokir dan tidak bisa lagi dibuka. Dan untuk platform digital ini, menurut saya pemerintah harus menyebarluaskan tentang baik dan buruknya platform yang ada saat ini. Contoh kecilnya adalah video dari YouTube. Dan di sana itu banyak sekali video yang mungkin kurang bermanfaat ya.
dan itu sudah ditonton ribuan orang sampai jutaan orang, dan saya yakin termasuk anak kecil pun menonton video yang seperti itu. Dan menurut saya pemerintah seharusnya menyebarluaskan tentang bagaimana sih cara yang baik dalam menggunakan digital platform. Mungkin menurut saya. Iya, jadi sebenarnya emang balik lagi ke diri sendirinya, harus punya keinginan, harus punya kemauan supaya bisa memajukan Indonesia ini bersama-sama. Karena kalau misalkan sendiri, yang mempunyai kesadaran sendiri itu susah gitu ya. Sangat Jadi susah. emang kita tuh emang harus bareng-bareng, emang harus saling mendorong, mengingatkan supaya Indonesia ini lebih maju gitu. Jadi emang kuncinya di anak muda sendiri gitu ya, di kalangan seperti umuran. Iya, jadi emang poros perubahan itu emang di anak muda gitu kan. Kalau yang tua-tua kan bisa meninggal gitu kan. Ya jadi perubahan itu ada di kita ini gitu, di yang anak milenial perubahan ini. besar itu emang anak muda dan anak remaja gitu Nah, ya. iya. Gitu sih. Sekian dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah bahwa anak muda itu harus bisa menjadi perubahan untuk negeri kita, di mana yang negatif bisa dihilangkan dan yang positif Bisa dikembangkan lagi. Sekian dari kami. Sekali lagi mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.